Wa qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ada di surat Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, kamu jangan jadi panas, jadi dingin kamu. Selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim gak apa-apa. Asyik kayak berenang dia. Sepada api yang membara 40 hari 40 malam gak iknia. Agama itu tatanan hidup, sistem hidup, ajaran hidup, itu artinya agama ya. Ajaran yang mengatur tentang tatanan hidup di dunia ini bagaimana supaya kita selamat, nanti juga berlanjut kehidupan di akhirat supaya kita selamat. Yang ngatur itu adalah ad-din namanya ini, ad-din. Allah telah mensyariatkan, telah memerintahkan, telah menetapkan kepada kalian manusia minat dini berupa ad-din, ajaran hidup. Mawassoina sebagaimana kami perintahkan, sebagaimana kami tetapkan bihi ajaran hidup itu Nuhan kepada Nabi Nuh. Ya. Walladzi dan yang auhena kami wahyukan, kami perintahkan ilaika kepadamu Muhammad dan umatmu, kepada kita maksudnya. Timbul pertanyaan, kenapa Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, mencapai sampai 98% waktu Indonesia pertama merdeka, sekarang tinggal 87%, melorot malah. Pertanyaan, kenapa Islam di Indonesia kok nggak bisa tegak? Padahal Allah nyuruh kita ini menegakkan. Pertanyaannya, apa sebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'limul Quran yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini, kita akan mengambil materi yang akan kita baca dan kita pelajari. Silakan dibuka surat ke-42. Surat ke-42 itu namanya surat Asy-Syura. Ayat 13. Terdapat pada halaman 484. Terdapat pada halaman 484 di Quran Al-Fatih ini ya. Halamannya halaman 484, suratnya surat Asy-Syura surat ke-42, ayatnya ialah ayat 13. Terdapat pada baris kelima dari atas. Baris kelima dari atas. Ketemu bapak-bapak sekalian? Ya. Bunyi ayatnya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Ya. Baik. Ketemu Pak Pur ya? Pak Sodik ketemu? Halaman 484 Pak Sodik. Ya, halaman 484. Ya, 484.
Ya, itu temanya itu. Semua Rasul mengajak untuk menyembah kepada Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Temukan dulu, kalau nggak ada nanti bingung. Halaman, langsung halamannya aja biar cepat. Halaman 484. Kalau ketemu halamannya, ketemu nomor suratnya, ketemu nama suratnya, insyaallah. Ketemu Bu? Ketemu? Ya, baik. Kita baca bersama-sama. Supaya kita mendapat pahala bacaannya. Dan nanti kalau ada yang bacaan yang sulit kita perbaiki bersama-sama. Maka yang pertama kita lakukan harus kita tartil, ya. Ditartil. Tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Setelah saya membaca, Bapak dan Ibu sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna. Kita ulangi walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa walladzi auhayna wa ma bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi wa Isa an muddina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi Allahu yajtabi wa yahdi ilaihi man yunib wa yahdi Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Ini satu ayat tapi ayatnya rodok panjang ya. Jadi kajian kita di sini menggunakan 5T. Masih ingat apa 5T?
Pelajaran kita ngaji setiap hari Selasa ini pelajaran Al-Quran dengan sistem 5T. Masih ingat? 5T, itu kayak kita 5T. 5T itu singkatan dari T pertama sama dengan tematik. Ya, tematik itu berdasarkan tema. T yang pertama. T yang kedua, tartil. Sudah kita lakukan barusan tartil. Tartil itu dibaca dengan benar dan baik. T yang ketiga sama dengan tarjim. Tarjim itu dibaca terjemahnya. Quran kita ini ada dua terjemahnya. Ada terjemah per kata, ada terjemah per ayat. Terjemah per kata itu Pak ini, yang di bawahnya lafaz-lafaz ini ada kecil-kecil. Yang terjemah per ayat ini berdasarkan nomor tuh. Ya. Jadi tarjim. Terus T yang keempat apa? Tadabbur. Tadabbur itu artinya dipahami. Jadi dibaca terjemahnya ini, tarjimnya dibaca, tujuannya supaya kita bisa tadabbur. Kalau sudah tadabbur supaya tidak hilang, ya, maka T yang kelima, taktub. Taktub itu artinya dicatat. Kalau tidak dicatat, ditanya pelajaran apa minggu depan Pak Sodik? Ini lupa. Dan orang yang mencatat itu berarti belajarnya serius. Serius itu kalau orang belajar mencatat itu serius. Kalau tidak dicatat berarti setengah serius. Ya itu ya, dicatat. Ada yang kalau kalangan muda tidak dicatat, malah ditahfidz. T juga tahfidz. Tahfidz itu sama dengan dihafal. Dihafal, yang perlu dihafal itu pertama nomor suratnya, surat keberapa, ya, surat nomor suratnya aja. Namanya nggak usah, kalau ketemu nomornya, surat keberapa, ayat berapa. Nah, ini tadi materi yang kita baca tadi ayat berapa? Materinya nih. Materi kajian pada malam hari ini Quran surat berapa, ayat berapa? Ya, kita kasih kode kayak gini. Quran surat 42. Surat 42 itu surat apa? Pasti kalau ketemu nomornya pasti ketemu namanya. Surat apa? Asy-Syura. Asy-Syura itu artinya pentingnya bermusyawarah. Jadi ada suratnya. Maka orang hidup ini supaya selalu bermusyawarah, rapat repot musyawarah, bincang-bincang itu perlu. Nah, sampai ada surat tersendiri namanya surat Asy-Syura. Asy-Syura itu artinya musyawarah atau permusyawaratan. Ayat berapa? Ayat 13. 5T, tematik. Temanya apa? Nah, di sini temanya sekarang itu tema besarnya, kita akan kecilkan temanya. Iqamatuddin. Iqamatuddin. Di situ ada kata ayatnya an aqimuddin. Coba mana? Ya. An aqimuddin. Inilah. Nah, itu kita ambil emang. Ya. An aqimuddin ini ya. An di tengah-tengah an aqimuddin. Apa artinya an aqimuddin ini? Pentingnya menegakkan agama. Kalau agama kita ya agama Islam. Bisa nggak agama Islam ini tegak ajarannya kalau bukan orang Islam sendiri? Jangan kamu jawab. Bisa nggak Bapak sekalian? Agama Islam ini kita ingin tegak ajarannya, ya supaya umatnya ini sejahtera semua. Kalau bukan umat Islam sendiri yang mulai, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Agama Kristen bisa nggak tegak kalau bukan orang Kristen sendiri menegak? Agama Katolik juga, agama Hindu udah begitu. Ya kita juga orang Islam. Ini perintahnya. Ya. Iqamatuddin itu artinya
urgensi menegakkan agama, ya. Agama Islam maksudnya urgensi itu artinya pentingnya, ya. Urgensi menegakkan agama. Agama itu apa? Agama artinya apa? Agama itu tatanan hidup, sistem hidup, ajaran hidup itu artinya agama, ya. Ajaran yang mengatur tentang tatanan hidup di dunia ini bagaimana supaya kita selamat, nanti juga berlanjut kehidupan di akhirat supaya kita selamat. Yang ngatur itu adalah ad-din namanya ini, ad-din. Ya. Ad-din itu ada dua, ada agama yang datang dari Allah, ada nabinya, ada rasulnya, ada wahyunya. Ada agama budaya yang dikarang-karang oleh manusia, seperti Hindu, Buddha, ya, Konghucu, itu nggak ada nabi dan rasulnya itu. Itu agama budaya, agama yang timbul dari bumi. Kalau agama kayak Islam, Yahudi, Nasrani itu agama wahyu, turun, ya. Cuma agama Nasrani, agama Yahudi itu sudah batal dengan sendirinya setelah Nabi Muhammad datang, setelah Quran turun. Karena yang lebih sempurna itu Al-Quran, karena kita paling modern. Ya. Semua isi kitab Taurat, Zabur, Injil, semua termuat di dalam Al-Quran. Tapi di kitab Zabur, Injil itu belum tentu ada Al-Quran di situ, karena Quran itu kitab yang paling modern, paling belakang, paling sempurna. Maka Islam turun, Nabi Muhammad datang itu menyempurnakan ajaran-ajaran 24 Rasul sebelumnya. Disebut ad-din. Ad-din itu artinya tatanan hidup, sistem kehidupan, aturan hidup, ajaran hidup yang mengajarkan supaya manusia selamat, bahagia di dunia sampai di akhirat. Itu Islam. Semuanya Kristen juga begitu. Nah, karena sumbernya dari seperti itu. Nah, jadi ini. Baik. Sudah kita tartil. Sekarang coba sampean baca artinya, baca dikit-dikit. Ya, baca dikit-dikit. Syara'a. Nah, coba artinya apa? Syara'a. Syara'a lakum. Apa artinya? Ya, saya tulis di sini, ya. Saya tulis di sini. Ya, tulisannya kayak gini. Syara'a. Ya, syara'a lakum. Apa artinya syara'a? Terjemah perkata. Dia mensyariatkan. Syariat itu artinya dia mewajibkan. Ya, dia memerintahkan, dia mengaturkan. Ya, itu namanya syara. Ini banyak artinya. Jadi syara itu dia memerintahkan. Siapa dia? Allah maksudnya. Allah telah memerintahkan, Allah telah mengatur, Allah telah mewajibkan, Allah telah memutuskan. Syarat itu banyak. Lakum, bagi kalian. Kalian sopo? Manusia. Ya. Syara'a lakum, apa lanjutannya? Syara'a lakum minad dini, ya. Gini, ya. Betul. Syara'a lakum minal lazina minad dini. Ya, jangan salah bacanya. Ya. Apa artinya minad dini? Allah telah mensyariatkan, Allah telah memerintahkan, Allah telah mewajibkan, Allah telah memutuskan. Apa kepada kalian manusia? Apa yang diputuskan Allah? Minad din, yaitu agama. Apa itu agama? Yaitu sistem hidup, yaitu cara hidup, aturan hidup, ajaran hidup. Itu artinya ad-din. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, agama kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Nah, kalau dalam Al-Quran namanya ad-din. Supaya kita tidak kacau hidupnya selama dunia akhirat, maka Allah ngasih kita ad-din. Aturan hidup. Aturan hidup ini kita punya kewajiban untuk menegakkan. Terus minad dini, terus sambungannya ma wasakum.
Ma wassakum. Apa artinya ma wassakum? Apa yang telah diwasiatkan, apa yang telah diwajibkan, apa yang telah diperintahkan. Ini wasso ini sama syara itu mirip-mirip artinya. Ya. Apa yang diperintahkan, apa yang diwahyukan, apa yang disyariatkan, apa yang ditetapkan. Terus sambungannya bihi Nuhan. Nuhan artinya apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan nabi yang paling tua setelah Nabi Adam. Jadi mulai syariat Islam itu diperintahkan setelah itu sejak zamannya Nabi Nuh. Zamannya Nabi Adam belum, sudah ada tapi belum, masih awal. Masih awal, belum ini. Mulai agak sempurna itu ad-din ini, ajaran yang datang dari lemahnya agama itu mulai populer itu sejak zamannya Nabi Nuh. Peletakan batu pertamanya. Tapi Nabi Adam, karena Nabi Adam belum banyak orang kan ya. Banyak orang itu di zamannya Nabi Nuh. Jadi, apalagi? Nuhan. Walladzi auhayna. Apa artinya auhayna? Ya. Sebagaimana yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi, dan kami wasiatkan auhayna ilaika, ya. Ya, ilaika. Ilaika artinya apa? Ilaika. Sebagaimana ya ad-din, aturan yang diajarkan kepada Nabi Nuh pertama, dan juga sebagaimana yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad kok, termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ya kita ini, ya. Jadi sini Muhammad wa ummatuhu. Nah, Muhammad dan umatnya. Ini yang dimaksud ilaika. Coba saya ulangi ya. Syara'a lakum, artinya apa tadi? Dia telah mensyariatkan, dia telah memerintahkan, dia telah mewajibkan, dia telah menetapkan, Allah maksudnya lakum kepada kalian manusia, minad dini yaitu ad-din, sistem hidup, aturan hidup, ajaran hidup, ma wassakum bihi Nuhan. Sebagaimana ajaran hidup itu pernah diperintahkan kepada Nabi Nuh, dirintis oleh Nabi Nuh. Walladzi auhayna, dan juga yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi kepada Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Nabi Muhammad itu namanya dinul Islam. Ya, dinul Islam. Ini mulai mempopulerkan Nabi Muhammad. Dinul Islam. Ya. Siapa lagi? Lanjutannya lagi. Hah? Walladzina. Ini minad dini mawassakum, enggak ada hukumnya. Mawassaina ya. Iya. Ini enaknya nek ngaji bareng, nek salah ada yang betulkan. Mawassaina ya. Sebagaimana yang telah kami wasiatkan, yang kami perintahkan, kami di sini Allah. Kan di sini Allah telah mensyariatkan, telah memerintahkan, telah menetapkan kepada kalian manusia minat dini berupa ad-din, ajaran hidup. Mawassaina, sebagaimana kami perintahkan, sebagaimana kami tetapkan bihi, ajaran hidup itu Nuhan kepada Nabi Nuh. Ya. Walladzi, dan yang auhena kami wahyukan, kami perintahkan ilaika kepadamu Muhammad dan umatmu, kepada kita maksudnya. Lanjut ayatnya. Ayat yang berikutnya, nah itu Pak. Yang mana? Oh ini. Mawas soto ya. Kayak gini. Ya, gini ya. Ya, sama waso ini artinya sama dengan ini.
Yang beda kalimatnya. Sama juga dengan ini. Ini hampir sama ini. Ini auhayna yang kami wahyukan itu maksud sama yang kami perintahkan. Syara ini yang kami syariatkan, yang kami tetapkan, yang kami perintahkan. Maksudnya Allah di sini. Mawasso sebagaimana yang diwasiatkan. Diwasiatkan itu juga artinya sama dengan diperintahkan. Bihi dengan ad-din itu nuhan kepada Nabi Nuh. Walladzi dan yang auhayna kami wahyukan, kami perintahkan, kami tetapkan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad. Karena yang diturunin Quran kan Nabi. Tapi bukan Nabi Muhammad itu Quran wa ummatihi dan juga umatnya. Lanjut. Terus ada wasoinanya di sini ya. Wama wasoina ya. Wama wasoina bihi Ibrahima ya. Nama Ibrahim ini ya, Ibrahima. Terus wa Musa terus wa Isa. Terus ya ini dulu sampai Isa. Berapa nabi yang disebutkan di sini? Nabi Nuh, ilaika ini berarti Nabi Muhammad di sini, Nabi Muhammad yang dimaksud. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 nabi ini kalau kita belajar ilmu akidah disebut nabi yang ulul azmi. Pernah dengar nggak? Ulul azmi namanya ya, ulul azmi. Ada 25 nabi rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ilyas, Yahya, Zakaria, Isa, 25 nabi punya. Nabi Zakaria, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 nabi itu dipilih oleh Allah sebagai nabi yang luar biasa. Mulai dari Nabi Nuh. Apa ujiannya Nabi Nuh? Kita pernah dengar nggak? Ujiannya Nabi yang anaknya sampai ikut jadi korban juga. Apa ujiannya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu orang yang paling pernah menjalankan dakwah sampai 80 tahun. Dakwah menyampaikan ajaran yang Allah terima itu Nabi Nuh. Tapi manusia yang ikut itu sedikit sekali. Nggak sampai 80 orang. Padahal dia berdakwah 80 tahun. Ngokong bener itu umat-umat di zaman Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu nggak telaten, ya sudah ya biasalah kalau manusia itu siapa mesti punya sifat jenuh ya. Sudah jengkel juga ini umatnya nggak ini sedikit sekali umatnya. Akhirnya ya mendapat perintah dari Allah suruh berdoa. Sebelum Nabi Nuh itu menyampaikan doanya kepada diperintah oleh Allah untuk membuat kapal atau perahu yang besar di atas gunung. Ya, kalau coba baca di atas gunung yang kira-kira nanti itu dipersiapkan karena nanti zaman Nabi Nuh akan terjadi tsunami yang paling dahsyat. Kalau tsunami koyok di Aceh, koyok di Palu apa itu kan kecil itu. Korbannya cuman ya sampai 400.000 itu ya sedikit korbannya itu ya. Lokal. Tsunami yang terjadi di zaman Nabi Nuh seluruh bumi ya. Tenggelam semua. Manusia yang selamat dan hewan-hewan yang selamat itu hanya manusia dan makhluk-makhluk pelarus yang naik di kapalnya Nabi Nuh. Nah, itu diceritakan di Al-Quran. Ada namanya surat Nuh. Ya, coba baca surat Nuh itu ada sendiri ya. Nah, ini makanya orang ulul azmi itu mestinya nabi yang mendapatkan ujian yang sangat dahsyat yang didatangkan oleh Allah, tapi mampu dia bertahan. 5 nabinya ya. Kalau Nabi Muhammad itu lebih lagi, dilempar, disapuin kotoran, dihapus macam-macam jam berat. Pernah dipentung, Nabi itu mau dibunuh juga berarti ya. Tapi Nabi masih tetap bisa berjalan. Jadi Nabi ulul azmi yang 5 ini ialah nabi-nabi yang pernah mendapatkan ujian yang sangat hebat dari Allah, tapi dia lulus sukses. Ya, tidak mengalah dengan ujian yang dahsyat itu. Lah kita ujiannya apa? Paling-paling kita cuma lapar, kurang duit, penyakit. Nah, ini terus Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad itu berat. Sampai Nabi diperintahkan oleh Allah tinggalkan Mekah. Pokoknya kamu kalau nggak meninggalkan Mekah Muhammad, bahaya kamu ya.
Berangkatlah Nabi bersama sahabat-sahabat dekatnya, ya. Pertama nggak langsung ke Madinah, ke Thaif dulu. Nabi hijrah pertamanya ke Thaif. Ya. Thaif di sana bukan disambut dengan lemparan batu dan kotoran Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil strategi lagi, akhirnya hijrah selanjutnya, hijrah yang kedua ke Madinah. Di sanalah orang-orang Madinah memang ditunggu-tunggu, dinanti kedatangan Nabi Muhammad. Ya Allah, luar biasa sambutannya masyarakat Madinah. Ya, nah, itu memang sudah diatur oleh Allah itu, karena ya itu. Jadi itu ujian berat Nabi Muhammad. Terus di sini ada Nabi Ibrahim. Apa yang paling menarik cerita kisah dari Nabi Ibrahim? Nyembelih anaknya. Ya itu satu, nyembelih anaknya, anak satu-satunya, anak semata wayang, tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk disembelih. Disembelih nggak Pak Iman? Disembelih, disembelih betul itu. Disembelih. Dua, selain diperintah nyembelih anaknya, pernah dibakar sama Raja Namrud, raja yang paling sangat dahsyat berkuasa waktu itu di Palestina itu. Nabi Ibrahim dibakar. 40 malam, 40 hari ngumpulkan kayu bakar, begitu bakar Nabi Muhammad itu dilempar saja ke tiang. Tapi karena ini Nabi Muhammad bukan manusia, apa? Terasa kayak es di dalam api. Kayak berenam di es ya. Ya. Diselamatkan oleh Allah. Di dalam api. Kita aja kan sering lihat sekarang itu ada sulap-sulap itu orang api dimakan Pak gini itu kan sulap itu. Kalau Nabi Ibrahim ini benar-benar. Tapi Nabi Ibrahim itu memiliki mukjizat, yang dikatakan mukjizat itu upaya-upaya orang ingin membinasakan itu nggak mempat. Allah meletakkan suatu sifat yang luar biasa kepada nabi-nabi pilihannya. Nabi Ibrahim nggak mempan. Jadi terasa kayak dinginnya. Wa qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ada di surat Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, kamu jangan jadi panas, jadi dingin kamu. Selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim gak apa-apa. Asyik kayak berenang dia pada api yang membara 40 hari 40 malam gak iknia. Itu punya Nabi Ibrahim itu. Hebat. Dan Nabi Ibrahim lah ini yang memulai Islam itu dikenal karena Nabi yang keturunannya paling banyak jadi keturunan Nabi Ibrahim. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani itu turunan jadi Nabi Ibrahim semua. Ya. Nabi Ibrahim kan memulai putra. Ada Ishak, ada Ismail. Turunannya Ishak itulah yang lahir jadi Israel, yang jadi Yahudi ya gini. Turunan melalui jalur Ismail, Nabi Ismail, itulah yang turun menurun sampai kepada Nabi. Jadi Ibrahim ini boleh dikatakan apa namanya? Orang yang paling keturunannya baik-baik. Ya, maka kalau punya anak kasih nama Ibrahim, mudah-mudahan keturunannya juga jadi ya. Nabi Musa, apa cerita yang kita hebat pada Nabi Musa? Menghadapi raja yang kejam juga ini. Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Saking sombongnya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan, kamu jangan nyembah Tuhan tak kelihatan, aku ini Tuhan. Saking sombongnya Musa itu. Tapi akhirnya terkenal sihirnya Nabi Fir'aun itu ingin tapi oleh Nabi Musa dikasih juga oleh Allah biasa. Tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Akhirnya ular-ularnya tukang sihirnya Fir'aun dihabisi semua dimakan itu ya. Ujung-ujungnya Fir'aun pun binasa, tenggelam di laut merah. Ya, gitu ya. Terus Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad ini juga manusia hebat. Saking hebatnya Nabi Musa ini, maka karena kesalahpahaman saudara kita yang di Nasrani sampai dianggap Tuhan. Katanya Isa itu anaknya Tuhan. Karena memang Isa itu tidak punya ayah. Ya kan? Tapi mestinya kalau mestinya Nabi Adam. Nabi Isa masih punya ibu. Ya, jadi manusia itu kan ada tiga. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Siapa ibunya Nabi Adam? Enggak. Cuma diceritakan Quran diambil dari tanah. Jadi Nabi Musa tanah, air. Ya itu dari prosesnya dijelaskan ya. Kami menciptakan seluruh makhluk yang hidup dari tanah dan air. Enggak dijelaskan oleh Allah siapa ibunya. Enggak, manusia pertama. Ya. Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kok iso? Ya Allah Maha Kuasa. Apa tadi Allah? Kemudian yang kedua, ada manusia yang diciptakan oleh Allah ya. Punya ayah tapi tidak punya ibu.
Pernah dengar? Punya ayah, tidak punya ibu. Siapa dia? Istrinya Nabi Adam siapa? Ibu Hawa. Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, dengan demikian itu berarti Nabi Adam itu ayahnya, kan bagian dari itu diciptakan, lahirlah Hawa untuk menemani Adam supaya tidak sepi. Namanya Hawa. Manusia pertama, perempuan pertama itu yang diciptakan oleh, diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkok itu. Makanya katanya wanita itu angel itu anunya, soalnya sifatnya memang bengkok. Ya, makanya manusia perempuan itu kakeknya dituturi mutung. Ya Bu Wondo ya. Halo. Nggak kedengaran. Karena diciptakan dari tukang rusuk, mutung. Maka kalau perempuan itu bagus harus banyak dilus-elus, jangan banyak memang sifatnya mutung. Manusia diciptakan ada ayahnya, tidak ada ibunya, berarti Hawa, ya. Kemudian ada manusia yang diciptakan punya ibu, nggak ada ayahnya. Nah ini terangkan Al-Quran. Sempurna sudah kan? Terus ada manusia yang diciptakan punya ayah, punya ibu. Siapa? Ya kita ini. Kalau ada orang, ini nggak ada ayahnya. Lari tuh ayahnya, nggak tanggung jawab. Pasti ada ayahnya. Karena sudah lengkap. Manusia diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Adam. Ya, Hawa itu adalah bagian dari Nabi. Maka sebagian orang mengatakan anaknya Nabi Adam itu Hawa. Karena unsur-unsurnya dari tulang rusuk itu dianggap itu bahagian dari Nabi Adam. Ya, maka Adam itu adalah ayahnya. Kemudian Maryam melahirkan anak yang namanya Isa, gak pernah kesentuh, gak pernah pacaran, gak pernah itu. Kalau Allah menghendaki, kun payakun. Lahirlah Isa. Maka Nabi Isa itu manusia ajaib juga, bisa menghidupkan orang mati. Ya, Nabi Isa. Karena waktu itu zaman kedokteran di zaman Isa itu luar biasa itu, seolah nantang Allah. Maka Allah mengutus Nabi Musa, bisa ya, orang mati bisa dihidupkan. Ya. Penyakit-penyakit kusta apa gitu cuman diapakan sampai Nabi Musa itu bisa sembuh, macam-macam itu. Banyak mukjizatnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu dianggap oleh orang-orang Nasrani luar biasa, kan memiliki mukjizat itu, akhirnya dianggap jadi Tuhan. Kalau kita orang Islam bukan Tuhan Nabi Isa itu, tapi adalah nabi pilihan utusan Allah. Termasuk Nabi Ulul Azmi. Inilah 5 ini. Adam nggak masuk, Nuh, Muhammad, Musa, Ibrahim, Isa. Biasanya tuh anak-anak di sekolah itu, coba sebutkan nabi-nabi dan rasul yang termasuk Ulul Azmi. Sopwai, ya ini nih ya, ayatnya ini. Silakan buka surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 13. Ya ini. Ya di sini. Ini semua kita kembali sini. Ini. Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia apa yang diperintahkan oleh Allah itu ad-din, suruh menegakkan agama. Sebagaimana perintah itu pernah diperintahkan kepada Nabi Nuh oleh Allah. Sebelum kita Nabi Nuh. Pernah juga diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan termasuk kita ini. Juga ad-din ini, ad-din Islam pernah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Pernah diperintahkan kepada Nabi Musa. Pernah diperintahkan ke Nabi Isa. Apa itu yang pernah diperintahkan? Nah, ini. Saya garis bawahi. Apa artinya nih? An Aqimuddin. An Aqimuddina. Ini perintahnya ini, intinya. Intinya ayat ini inti. Sesuai dengan tema. Iqamatuddin ini artinya menegakkan agama. Menegakkan ajaran, aturan, sistem kehidupan, tatanan hidup yang datangnya dari Allah. Para penganutnya itu kita mempunyai kewajiban untuk menegakkan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menegakkan Islam ini? Jawab Pak Hadi. Pak Pur. Ini kan perintah suruh menegakkan agama kepada semua orang yang perintah sekarang. Sudahkah kita menegakkan agama Allah ini? Sudah. Hakim musola ya kita tidak menjalankan. Kan ada an aqimuddin, suruh menegakkan agama. Ada lagi menegakkan sholat, an aqimus sholat. Ada lagi an aqimul adl, menegakkan keadilan. 3 itu. 3 ini berat ini. Menegakkan agama, menegakkan sholat, menegakkan keadilan. Wangil kapek ya.
Muak buat. Kalau pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan ajaran agama? Sudah, kalau itu. Tapi apakah agama yang kita kini Islam misalnya sudah tegak apa belum? Masih banyak gak orang-orang Islam melanggar ajaran Islam? Contohnya nggak sholat, dibuatkan masjid nggak ke masjid, malah sholat di rumah, nggak tegak itu. Suruh bayar zakat nggak bayar zakat. Kalau sholat mau, kalau nggak pakai biaya, kalau sudah bakar zakat sedekah gini ya enggak ya. Jadi kalau belum berzakat bersedekah itu belum tegak namanya. Suruh berpuasa, malah makan merokok enak di bulan puasa. Suruh jangan mendolimi orang lain, mendolimi orang lain. Suruh jangan korupsi. Berarti belum tegak. Belum tegak. Belum tegak. Timbul pertanyaan, kenapa Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam mencapai sampai 98% waktu Indonesia pertama merdeka, sekarang tinggal 87%, melorot malah. Pertanyaan, kenapa Islam di Indonesia kok nggak bisa tegak? Padahal Allah nyuruh kita ini menegakkan. Pertanyaannya, apa sebabnya? Apa kira-kira Pak Adi? Apa? Sama-sama Islam cakar-cakaran. Kenapa kok sesama Islam kok cakar-cakaran? Hah? Apa Pur? Oh, kepentingan dunia. Sikut-sikutan. Nah, kalau keluarga itu sikut-sikutan gara-gara warisan biasanya ya. Cari wong Madura sangkol nyengkol. Sangkol itu warisan ya. Nyengkol itu cara begini, sikut-sikutan, tukaran. Banyak itu. Yang paling nakal biasanya nek yang paling tua. Adik-adiknya masih kecil-kecil, hartanya banyak dari orang tuanya, disertifikat semua. Setelah besar anaknya loh. Ini kan saudara ayahku biku kok bisa kok bapak sampean banyak bagiannya sedikit. Nakal itu biasanya, yang paling tua. Serakah. Berarti tidak tegak keadilan. Nah, ya, tegakkan keadilan. Ya, enggak banyak, 2. Laki dapat 2, sing wedok dapat 1. Cara Jawa nek sak pikul sak gendo, nek lanang itu yang mikul ada di sini, ada di sini. Nek perempuan junjung 1. Itu adil menurut Allah, tapi manusia enggak adil Islam itu. Masa sing lanang dapat 2, sing wedok kok dapat 1, enggak adil. Ngawur. Allah itu laki-laki itu Pak, pemimpin, punya kewajiban membiayai istrinya. Makanya dapat 2. Kalau perempuan dapat laki dapat 1 semua. Sementara perempuan itu dibiayai, diongkosi, dibiayai, dia itu ya perempuan. Laki-laki membiayai. Makanya Allah menetapkan laki-laki harus 2. Kalau 1 ya entek laki-laki itu kalau sama-sama 1. Perempuan nanti dapat suami kan dapat tambahan. Itu maksudnya adil. Tapi orang nggak paham nyalah-nyalahkan Allah. Allah itu nggak adil. Seolah-olah lebih pintar daripada Allah. Cukup ya? Nah, nanti disambung ini, belum selesai 1 ayat ini. Intinya di sini ada 5 nabi, termasuk nabi pilihan di antara 25 nabi itu disebut nabi ulul azmi, memiliki ketangguhan, orang yang paling luar biasa kesabarannya, yang paling besar ujiannya, dan dia lolos di mata Allah itu, yaitu Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Sebagaimana yang kita baca. Nabi Isa itu mengalami kematian di dunia enggak? Hah? Ya, kalau menurut keyakinan kita wafat. Tapi kalau menurut Kristen katanya dinaikkan ke atas. Ya. Dinaikkan ke langit. Raga sama sukmanya. Ya, itu keyakinan sementara. Itu nanti akan kita lanjutkan ya. Ya, oke. Intinya di sini 5 nabi yang pilihan ini perintahnya ini loh kita ini. An aqimuddin, sesuai dengan temanya ini. Setiap orang beragama wajib menegakkan agamanya. Tapi sudah kita ikut andil kalau kita memakmurkan masjid. Ini kan simbol agama. Ngurusin anak yatim, ngurusin pesantren, itu termasuk. Jadi kita ini sudah ikut ngurusin masjid, jadi pengurusnya. Kalau ada sumbangan kita itu sudah termasuk, Pak, insya Allah. Ya. Cuman apa sudah sempurna? Belum, masih berproses. Demikian kira-kira pembahasan
Surat apa, ayat berapa nih Pak tadi Pak? Surat berapa, ayat berapa tadinya kita bahas ini materinya? Surat 42, namanya surat Asy-Syura, ayat 13. Temanya apa tadi nih? Iqamatuddin, kewajiban setiap pemeluk agama untuk menegakkan agamanya. Ya, itu nanti kita lanjutkan. Nah, nanti bagaimana cara, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar agama Islam ini bisa tegak. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian kajian kita pada malam hari ini tentang pentingnya setiap umat Islam untuk berupaya menegakkan dinul Islam ini, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, monggo bareng-bareng kita membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.